Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Komi Aprilia. Pemirsa, di tengah tantangan global saat ini, Surabaya sedang berbenah diri bagaimana caranya agar kebudayaan di kota Surabaya ini tidak hilang ditelan oleh tantangan global yang saat ini. Anak-anak muda, kemudian pelajar, ini semuanya harus bisa tetap mempertahankan kebudayaan di kota Surabaya. Meski saat ini globalisasi ini sudah cukup mewarnai kehidupan remaja dan juga anak muda di kota Surabaya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak William, anggota DPRD Kota Surabaya. Kita akan membahas bagaimana apakah akan ada raperda percepatan budaya di Kota Surabaya demi menjaga kebudayaan ini. Selamat pagi Bapak. Pagi, iya. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Baik, panas. Iya benar. Surabaya luar biasa panasnya ya Pak ya. Kita sedang menantikan hujan ini. Betul. Baik, Pak, kalau kita bicara tentang kebudayaan dan juga globalisasi ini kayaknya sedikit bertolak belakang begitu. Kita sedang menghadapi tantangan global yang mana anak-anak muda ini luar biasa sekali menerima kebudayaan dari luar begitu hingga akhirnya melupakan kebudayaan Surabaya sendiri begitu. Nah, yang saya baca beberapa waktu lalu di Surabaya akan ada raperda percepatan kebudayaan, pemajuan kebudayaan, pemajuan kebudayaan gitu. Apa yang sebenarnya melatar belakangi munculnya inisiatif pembahasan raperda pemajuan kebudayaan ini, Pak? Yang paling awal sih karena ada terbit undang-undang tahun 2017, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 itu tentang pemajuan kebudayaan. Oke. Jadi kita di level kota juga harus ada peraturan daerahnya, turunannya dari undang-undang itu. Itu juga sudah diajukan sebagai perda inisiatif dari salah satu rekan kita yang memang sudah purna. Ini sudah masuk proleg, tapi sudah masuk proleg dari 2025, jadi kita juga harus bahas gitu sih. Oke, nah kita bicara tentang pemajuan kebudayaan. Apa sebenarnya definisi dari pemajuan kebudayaan ini, Pak? Yang dimaksud dari pemajuan kebudayaan ini seperti apa gitu? Jadi supaya budaya kita lebih maju gitu ya. Jadi tidak cuma pelestarian kebudayaan, pelestarian dilestarikan saja, tapi kita juga ingin bahwa kebudayaan ini menjadi maju dan bisa masuk ke internasional juga, gitu ya. Karena budaya internasional masuk ke Indonesia, kita juga harus mengekspor tanda kutip kebudayaan kita ke luar negeri. Kenapa? Karena banyak sekali wisatawan luar negeri itu ke Indonesia juga karena budaya Indonesia yang mereka kagumi gitu ya. Ramah tamahnya, bagaimana budaya-budaya yang macam-macam. Karena Indonesia kan terdiri dari ribuan suku gitu ya. Jadi budayanya sangat bermacam-macam. Dan ini khusus Surabaya memang kita ingin supaya budaya Surabaya tidak cuma dilestarikan tapi juga dimajukan. Di plus nanti di raperda ini namanya akan menjadi raperda pemajuan kebudayaan, nilai kejuangan dan nilai kepahlawanan. Jadi itu menjadi kayak kearifan lokal kota Surabaya, karena kota Surabaya ini kan kota pahlawan. Iya, betul. Jadi supaya menjadi ciri khas kota Surabaya itu tadi. Pemajuan kebudayaan ada nilai kepahlawanan dan juga kejuangan. Nilai kejuangan. Yang dimaksud dengan nilai kepahlawanan dan nilai kejuangan ini yang kayak gimana ini? Ya ini benar-benar filosofis banget ya. Jadi nilai-nilai kejuangan nanti akan di raperda itu akan dijelaskan apa saja yang masuk ke dalamnya. Jadi misalnya asasnya seperti apa, ada toleransi, keberagaman, kemudian solidaritas, kolaboratif, manfaat, ada banyak sekali di situ di raperdanya. Dan di situ akan ada objek-objek apa saja yang termasuk dalam pemajuan kebudayaan, kepahlawanan, dan kejuangan. Misalnya adat istiadatnya, ritusnya, terus permainan rakyat, olahraga tradisional, bahasa, sampai aksara. Yang sekarang jadi perdebatan di Pansus adalah apakah aksara itu masuk dalam bahasa? Aksara Jawa? Aksara Jawa ya. Jadi sedang kita diskusikan apakah aksara itu tersendiri
dipisahkan dari bahasa, padahal bahasa itu kan ada lisan dan tulisan, termasuk aksaranya di dalamnya juga. Tapi mungkin ada beberapa usulan dari anggota pansus bahwa supaya aksara itu dispesifikkan penggunaan aksara Jawa. Ada juga aksara lain juga jadi masukan yang ada di Kota Surabaya. Berarti ini raperdanya benar-benar apa ya Pak? Kita mengulik tentang sejarah, tentang kepahlawanan, tentang budaya, begitu. Betul. Dan ini nantinya akan diimplementasikan terhadap masyarakat. Terhadap masyarakat, anak-anak sekolah gitu ya, terutama anak-anak Gen Z yang sudah banyak terpengaruh dari budaya luar gitu ya. Jadi kita ingin supaya nilai-nilai kepahlawanan itu juga semakin diajarkan di sekolah, karena sejarah Surabaya ini kan juga luar biasa. Kita terdiri dari banyak suku bangsa juga di Surabaya, ada keturunan Arab, ada dari Madura, Jawa, segala macam, Tionghoa bahkan. Dan di peristiwa 10 November itu semua suku bangsa ini juga ikut berjuang untuk Kota Surabaya. Misalnya dari suku Tionghoa ada tentara Chungking gitu yang ikut berjuang juga, itu yang akan diekspor lagi dan disebarluaskan dan diajarkan ke anak-anak. Oke, berarti selama ini pelestarian kebudayaan di Surabaya ini kan belum ada payung hukumnya, begitu. Nah, akhirnya sekarang dibentuk payung hukumnya. Sebelum akhirnya ada payung hukumnya, apakah sudah berjalan secara efektif untuk pelestarian kebudayaan di Kota Surabaya ini? Ya, selama ini kan lebih ke pelestarian ya, pelestarian cagar budaya, pelestarian kebudayaan. Tetapi untuk memajukannya ini kan masih belum ada payung hukumnya. Gitu. Jadi makanya itu namanya adalah pemajuan kebudayaan, betul. Jadi tidak hanya dilestarikan, tapi harus dimajukan juga. Karena kalau cuma dilestarikan ada kemungkinan juga nanti karena usia dan lain-lain akan hilang gitu ya. Tapi kalau dimajukan, misalnya contoh simpel kalau secara teknis, cagar budaya tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dirawat, diperbarui, di maintenance gitu ya. Ini termasuk pemajuan berarti? Pemajuan juga, ya. Baik, kalau kita bicara tentang pemajuan, kalau cagar budaya ini adalah sebuah benda mati ya Pak ya, bangunan yang mungkin bisa kita rawat lebih baik lagi. Tapi bagaimana dengan kebudayaan seperti seni-senian yang memang ini sudah ada pakemnya, kemudian yang kemarin-kemarin hanya dilestarikan dan sekarang diharapkan bisa dimajukannya seperti apa? Kalau kita berbicara tentang bukan benda mati, begitu? Yang pasti yang paling gampang kita lihat adalah di sekolah-sekolah nantinya. Jadi ekstrakurikuler tentang kebudayaan Surabaya juga harus mulai digalakkan lagi, terutama di sekolah-sekolah swasta, supaya siswa-siswa yang di sekolah swasta juga mengerti tentang kebudayaan di Kota Surabaya gitu. Dan sudah banyak sekali juga siswa di Kota Surabaya yang swasta maupun negeri ikut dalam event-event kebudayaan di Kota Surabaya juga. Peringatan ulang tahun Surabaya, 10 November, dan lain-lain itu kan selalu menampilkan kebudayaan dari Kota Surabaya. Gitu. Wah, ini nanti kita berbincang lagi tentang pemajuan kebudayaan, Raperda Pemajuan Kebudayaan di Kota Surabaya, yang tujuannya adalah supaya kebudayaan di Kota Surabaya ini tidak hanya dilestarikan tapi dimajukan di tengah tantangan global saat ini. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya Kome dan juga Pak William, dan kita masih berbicara tentang Raperda Pemajuan Kebudayaan di Surabaya. Kalau sebelum kita break tadi sudah sempat disinggung bahwa nantinya pemajuan kebudayaan di Kota Surabaya yang bukan benda mati itu salah satu implementasinya adalah dengan menggalakkan di sekolah-sekolah terutama, begitu ya. Kalau sekarang ini yang saya tahu di beberapa hari dalam 1 bulan itu ada sekolah yang menggunakan pakaian adat. Betul. Apakah ini juga salah satu implementasi dari pemajuan budaya ini? Betul. Nanti ke depannya kita minta semua sekolah juga melakukan gitu ya. Terutama juga nanti juga teman-teman di pemerintahan misalnya di kantor-kantor kelurahan, kantor-kantor kecamatan itu juga bisa menampilkan kebudayaan Kota Surabaya. Yang kedua adalah
ciri khas kota Surabaya lebih menonjol di banyak tempat. Selain event nanti juga kita akan minta kalau gedung-gedung pemerintahan terutama gitu ya, sebelum nanti juga maju ke gedung-gedung yang lain, kita ingin juga seperti kayak Bali. Sehingga orang tahu kalau masuk perbatasan Surabaya, sudah tahu masuk Surabaya, ada ciri khasnya kota Surabaya. Oh gitu. Jadi kalau mungkin setiap hari Jumat biasanya sekolah tuh menggunakan batik gitu ya. Betul. Nah ini lebih dari menggunakan batik. Ya. Jadi yang masuk di Perda adalah setiap tanggal 10 mungkin pakai baju pahlawan atau kebudayaan sih. Yang pasti kita tidak mau membebani orang tua juga apa yang mereka sudah punya itu bisa dipakai. Apakah itu pakai batik atau mereka mau pakai baju pahlawan sih oke. Oh, nanti setiap tanggal 10. Nantinya di setiap tanggal 10 setiap bulannya begitu. Ya, bukan hanya di 10 November aja berarti ya. Oke, dalam penyusunan Raperda ini sejauh mana masyarakat, komunitas seni dan juga pelaku budaya dilibatkan Pak sebenarnya? Ya, sejak dari awal sudah dilibatkan sih karena untuk pengajuan Perda ini kan pertama dibahas di Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Di situ sudah memanggil banyak sekali ahli budaya. Kemudian orang-orang dari kesenian juga sudah dipanggil gitu ya. Dan di Pansus juga kita panggil lagi gitu untuk mendengarkan masukannya. Sehingga tadi banyak ada perdebatan juga apakah aksara masuk tersendiri dan lain sebagainya. Itu adalah masukan dari budayawan dan orang-orang dari kesenian. Oke, baik. Sejauh ini banyak yang menilai bahwa event budaya dan juga kepahlawanan ini masih bersifat seremonial begitu. Ya. Apakah pandangan DPRD tentang event ini dan apakah nantinya event budaya dan kepahlawanan ini tidak hanya seremonial, tapi bagaimana cara merubah mindset bahwa event budaya dan kepahlawanan ini oh ya udahlah ini seremonial aja begitu. Gimana dong? Jadi memang apalagi sekarang di waktu pembahasan anggaran itu ya kita sedang minta untuk efisiensi segala sesuatu yang seremonial gitu ya. Tetapi untuk event budaya saya kira itu bukan hanya seremonial tetapi itu sebagai ajang atau tempat event yang dimana anak-anak sekolah, kelompok budaya dan seni menampilkan apa yang mereka sudah pelajari dalam setahun misalnya di sekolah. Jadi mereka bisa tampil gitu ya. Karena kalau tidak ada event juga mereka cuma hanya di sekolah-sekolah aja cuma latihan terus. Gitu. Nah itu salah satunya. Tetapi kita harus mengarahnya ke sana. Jadi tidak hanya karena seremonial saja, tetapi sebagai tempat untuk mengekspresikan diri apa yang mereka sudah latih dalam setahun sebelumnya. Oke, bagaimana kemudian DPRD Kota Surabaya ini menilai eksistensi seni tradisi di Surabaya Pak yang kini mulai langka seperti apa ya kalau Surabaya itu Jaran Kepang, ludruk, gitu ludruk, ya. Iya itu kan sebenarnya udah mulai langka. Bahkan kalaupun misalkan ada ludruk, biasanya yang nonton adalah yang usianya sudah 30 ke atas begitu. Yang anak-anak ini nggak tertarik begitu. Karena memang kalau saya menilai, kalau saya menilai mungkin cerita dari ludruk ini kurang milenial mungkin ya. Atau memang ludruk ini ceritanya memang harus membawa lebih ke sejarah, lebih ke budaya begitu atau bagaimana? Ya sebenarnya kalau saya lihat dari tahun ini ya Pak ya di beberapa tempat waktu perayaan 17 Agustus di beberapa RW itu sudah menampilkan ludruk juga. Jadi untuk perkenalan pada warga masyarakat dan di salah satu RW di Kelurahan Kutisari itu juga bahkan anak-anak muda ikut tampil gitu ya. Jadi supaya memang itu dilestarikan. Nah ini juga PR untuk para budayawan dan seniman bagaimana menghadapi tantangan zaman ludruk yang milenial. Jadi menurut saya ini PR juga untuk para budayawan dan seniman. Bagaimana mereka harus kreatif untuk masuk di kalangan milenial dan Gen Z ya. Jadi menampilkan ludruk yang kekinian, tetapi tidak merubah ceritanya atau nilai budayanya gitu ya. Seperti kemarin kalau di beberapa tempat itu ada yang kostumnya yang beda gitu ya. Kemudian cerita-ceritanya juga mulai diperbarui tetapi nilai alur cerita utamanya tidak berubah. Gitu ya. Jadi ada mungkin busananya atau tetap ada sentuhan modernnya begitu ya. Tapi tidak merubah
ciri khas dari cerita gitu dari Ludruk itu sendiri. Oke. Dan ini sudah masuk ke dalam Raperda itu nantinya juga? Atau bagaimana? Nggak sampai sedetail itu sih, karena Raperda kan cuma makronya saja. Nah, kemudian sejauh ini bagaimana DPRD Kota Surabaya ini menilai eksistensi seni tradisi di Surabaya? Sebenarnya rada menyedihkan ya Pak ya. Rada menyedihkan karena tergerus dari budaya-budaya luar gitu ya. Iya betul. Budaya-budaya luar, dan karena itu kita memajukan juga budaya Surabaya. Dan budaya luar Surabaya itu tidak cuma budaya dari luar negeri, bahkan budaya dari daerah lain pun malah masuk ke Surabaya juga cukup masif gitu ya. Kayak lagu-lagu itu banyak dari lagu-lagu dari timur yang kecil, yang FYP dari TikTok gitu ya. Kita juga ingin supaya apa yang dari Surabaya juga bisa FYP di TikTok misalnya, gitu ya. Jadi pengaruhnya tidak cuma dari luar negeri, tapi di daerah lain yang budaya mereka bisa maju sampai ke Jawa Timur, sampai ke Surabaya. Nah ini jadi PR untuk masyarakat Surabaya ya Pak ya, bukan hanya pemerintah Kota Surabaya aja, tapi seluruh masyarakat dari Kota Surabaya. Kalau ternyata lagu-lagu dari Timor itu bisa hits se-Indonesia, FYP bahkan di luar negeri juga sudah banyak menikmati, harusnya lagu-lagu dari Surabaya ini juga bisa seperti itu. Betul. Baik. Bagaimana Pak William ini menilai eksistensi para seniman di Kota Surabaya ini? Apakah mereka sudah cukup eksis saat ini atau mereka juga ikut tenggelam? Ya, kita rasa kita perlu juga ada wadah untuk mereka ya. Jadi sebenarnya kita sudah menyediakan tempat, ada di sebelahnya THR itu. Expo Center itu juga sudah bisa untuk dimanfaatkan. Kemudian di Balai Pemuda ini juga sudah bisa dimanfaatkan. Mungkin lebih kita akan minta dari Dinas Kebudayaan Disbud Porapan supaya lebih memasifkan lah, menjangkau mereka untuk kesenian gitu ya. Yang kita lihat sebenarnya Pak Wali juga sudah fasilitasi mereka dengan tunjukkan romansa gitu ya, dapat tunjukan-tunjukan seni gitu. Cuma yang penting adalah keberlanjutannya. Untuk kebudayaan di Kota Surabaya sebenarnya tempatnya sudah disediakan banyak gitu ya. Ditunjukkan romansa, kemudian di Kembang Jepun, di Kiakia. Tetapi keberlanjutannya ini yang harus dipelihara. Betul. Bagaimana eksistensinya bisa bukan seremonial seperti tadi, tetapi bisa berlanjut terus-menerus. Nah, itu yang menjadi PR. Karena kita sudah lihat juga tunjungan romansa, kemudian daerah Raja Wali itu ya, sampai Kembang Jepun sudah bagaimana budaya Tionghoa juga sudah dimunculkan, bahwa orang Tionghoa juga ikut berperan di Kota Surabaya, itu sudah dimunculkan. Ada kawasan keturunan Arab juga, itu yang akan kita kelola bagaimana supaya eksistensinya, keberlanjutannya ini bisa terus menerus gitu ya. Karena itu di dalam Raperda juga ada pokok pikiran kebudayaan. Jadi ada tim khusus yang mengumpulkan pokok pikiran yang untuk disampaikan ke pemerintah Kota Surabaya. Wah ini kalau kita bicara tentang Raperda pemajuan kebudayaan, terutama di Surabaya, masih panjang nih pertanyaannya Pak. Dan prosesnya juga masih panjang. Nanti kami akan ngobrol lagi dengan Pak William setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama saya Kome dan juga Pak William, dan kita masih berbicara tentang pemajuan kebudayaan di Kota Surabaya yang ini bakalan panjang banget sih Pak sebenarnya kalau kita ngobrolin ini semuanya runtut ya dari awal sampai akhir, ini akan panjang sekali, tapi mungkin sedikit mengulas tentang kebudayaan lagi, kita kembali lagi bahwa di Surabaya ini sudah ada DKS, kemudian ada DKKS. Dualisme yang menjadi pro kontra begitu. Boleh Pak mungkin diceritakan sedikit tentang apa sih sebenarnya DKS dan DKKS ini, mereka ini tugasnya apa sebenarnya? Kenapa ada dua ini? Gimana ini Pak? Ya sebenarnya itu kan dualisme ya. Jadi dualisme kepengurusan, kemudian ada yang membuat DKS dan DKKS. Memang sih
intinya adalah mereka untuk menampung semua seniman dan sebagainya. Kita sih tidak pingin sebenarnya ada dualisme gitu ya. Jadi kami berharap supaya sudahlah sama-sama merendahkan hati ya, untuk paling tidak menjadi satu lagi untuk kemajuan kesenian di Kota Surabaya. Gitu ya, jangan supaya bisa melihat yang lebih makronya, lebih luasnya untuk kesenian dan kebudayaan di Kota Surabaya. Nah, apakah Raperda ini nantinya bisa menyelesaikan dualisme ini? Di dalam Raperda ini nanti ada namanya Dewan Kebudayaan Daerah. Nanti akan detailnya akan diatur dengan Perwali. Nah, apakah itu akan sama dengan Dewan Kesenian Surabaya atau DKKS? Nanti tergantung dari Perwalinya, karena apakah kesenian bagian kebudayaan atau mereka ada yang sesuatu yang berbeda. Ini kan juga akan menjadi pro dan kontra itu ya. Tapi yang penting kita ingin mereka islah lah ya, saling merendahkan hati untuk bergabung untuk memajukan kesenian Kota Surabaya. Dan kalau ada Dewan Kebudayaan Daerah jangan dianggap pesaing, tapi bagaimana bersama-sama bekerja sama memajukan kesenian dan kebudayaan di Kota Surabaya. Nantinya siapakah yang akan menjadi lembaga pelaksana utama dalam program pemajuan kebudayaan ini, Pak? Nanti kita tidak ada satu lembaga khusus, tapi akan disebar ke beberapa OPD kewenangannya. Jadi untuk pemajuan di tingkat sekolah melalui pendidikan, kemudian kebudayaan dari dinas kebudayaan misalnya gitu ya. Tetapi yang pasti nanti akan ada Dewan Kebudayaan Daerah yang jadi mitra pemerintah untuk memberikan pertimbangan usulan kepada pemerintah Kota Surabaya. Baiklah. Nah, tadi di awal kita sudah membahas tentang nilai-nilai kepahlawanan dan juga nilai-nilai kebudayaan. Kemudian bagaimana caranya agar nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai kebudayaan ini tidak hanya berhenti pada sebuah acara simbolik, tapi ini bisa menjadi nilai yang tertanam di kehidupan masyarakat sehari-harinya begitu? Ya, jadi untuk memajukan nilai kepahlawanan juga kita akan minta sekolah-sekolah melalui ekstrakurikuler dan kegiatan di sekolah belajar mengajar bagaimana mereka belajar tentang toleransi, keberagaman, kemudian jati diri bangsa, ya, cerita-cerita pahlawan di Indonesia, karena saya kira sekarang kok sedikit terlupakan gitu ya. Di anak-anak Gen Z kayaknya pahlawan. Kalau dulu zaman saya harus menghafalkan nama-nama pahlawan gitu ya. Mungkin kalau yang sekarang kalau disuruh menghafal kan mereka kurang senang gitu ya. Mungkin dengan media video cerita-cerita tentang kepahlawanan gitu ya. Ini ya Pak menjadi sebuah, kalau kita dulu mungkin diajarkan hanya menghafal aja, murid-muridnya sudah nurut gitu mau menghafalkan. Tapi anak-anak generasi yang sekarang tidak bisa dipaksakan untuk menghafal. Tapi kita harus ada inovasi baru begitu supaya mereka lebih mengenal pahlawannya mereka begitu ya Pak ya. Baik. Kemudian apakah ada rencana nih Pak untuk memasukkan unsur kepahlawanan lokal ke dalam kurikulum pendidikan yang ada di Surabaya? Kalau kita bicara kurikulum pendidikan, ini kan turun-temurun nih Pak, dari pusat kemudian ke daerah dan ke Surabaya. Nah, untuk memasukkan nilai kepahlawanan, nilai kebudayaan ini akan dimasukkan ke kurikulum pendidikan khusus untuk di Kota Surabaya begitu? Kalau kurikulum khusus saya kira enggak, tapi mungkin ada ekstrakurikuler. Berarti hanya ekstra aja? Ekstrakurikuler atau ya paling enggak kita akan minta gurunya dalam proses pengajaran sehari-hari itu juga paling enggak tersisipkan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai keberagaman gitu ya. Kemudian mungkin kalau mengajar di hari tertentu pakai bahasa, kan ada hari khusus pakai bahasa Inggris gitu ya. Mungkin akan ada khusus bahasa Jawa. Bahasa Jawa atau bahasa Surabaya begitu ya Pak ya. Surabaya gitu ya. Karena bahasa Surabaya ini medoknya medok yang unik gitu ya. Betul. Ya. Kelihatan banget. Jadi kalau bahkan saya dulu waktu kuliah di luar negeri begitu saya ngomong medok Surabaya keluar, ada orang Surabaya yang dengar jadi langsung gampang akrab gitu ya. Betul. Atau kalau kita sedang wisata ke luar kota dan lain sebagainya, kalau kita pesan sesuatu, pesan makanan dan lain-lain, medok Surabaya ini keluar juga. Gitu ya.
Oke, baik. Kedepannya apakah Raperda ini bisa mendorong inovasi seni modern yang bisa berkolaborasi dengan seni-seni tradisional begitu, Pak? Ya itu wajib sih harus ya. Harus. Jadi ya. harus jadi. Salah satu tujuan Raperdanya begitu ya, Pak? Ya? Jadi supaya nggak cuma lestari tapi juga jadi maju gitu ya. Dengan tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal Surabaya sendiri. Jadi memang harus khas Surabaya, tapi memang harus ada pengembangan. Nah, untuk bisa mengkolaborasikan seni modern dengan seni tradisional ini juga pasti kita harus ada kolaborasi dengan para seniman di Surabaya. Para seniman di kota Surabaya ini apakah sudah ada Pak, semacam apresiasi begitu untuk mereka agar mereka lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan kebudayaan di kota Surabaya begitu? Ya, nanti di Raperda ini juga ada pasal khusus untuk pembinaan. Kemudian untuk penghargaan juga ada terkhusus sendiri, bahkan di satu bab tersendiri akan ada membahas tentang penghargaan untuk para seniman. Ya. Oh wow, yang selama ini tidak ada begitu ya? Tidak, ya, maksudnya belum diatur, belum ada payung hukumnya begitu. Betul. Oke. Jadi ada khusus sendiri untuk penghargaan bagi mereka, gitu ya. Oke, terakhir dari Pak William, apa sih Pak indikator dari nantinya ketika Raperda ini sudah berjalan, yang bisa dijadikan indikator bahwa Raperda ini berjalan dan berhasil memajukan kebudayaan di kota Surabaya itu apa? Ya kalau mau dinilai indikator nilai sih agak susah, gitu ya. Tetapi kita akan melihat bagaimana budaya Surabaya ini tetap terjaga di kota Surabaya. Anak-anak tahu tentang sejarah kota Surabaya, perlawanan 10 November misalnya. Kemudian kalau yang paling simpel sih di zaman gadget sekarang ya paling enggak kebudayaan kota Surabaya bisa FYP di TikTok. Oh iya, iya betul. Simple way. Betul. Ya, paling simpel sekali bagaimana bisa viral gitu ya. Iya. Karena kita juga lihat beberapa seniman kota Surabaya, influencer kota Surabaya juga sudah masuk di kancah nasional juga. Iya, dengan ke Surabayanya dia, dengan boso Surabayanya dia, dengan logat Surabaya, bahkan internasional juga, bahkan ada juga influencer yang berbahasa Inggris dengan medok Surabayanya dan mentranslatekan bahasa Inggris ke bahasa Surabaya. Oke, baik. Terima kasih Pak William atas waktunya. Sama-sama. Dan semoga nantinya dengan adanya Raperda pemajuan kebudayaan di kota Surabaya ini, kebudayaan di kota Surabaya, nilai-nilai kepahlawanan di kota Surabaya ini bisa semakin maju. Anak muda terutama bisa mengimplementasikan bahwa ada nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kepahlawanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak William atas waktunya. Kita ketemu lagi kawan-kapan, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Acara ini dipersembahkan oleh